Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI yang ke-80, Presiden Prabowo Subianto akan menyaksikan pameran armada militer langsung dari kapal Rajiman Widyodiningrat. Menurut agenda, kapal akan berlayar ke tengah laut. Dari tengah laut, Presiden Prabowo Subianto akan menyaksikan sailing pass, kemudian pameran-pameran armada militer Angkatan Laut, serta penyebatan tanda kehormatan. Saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah masuk ke dalam kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kapal berwarna putih yang Anda saksikan di layar ini adalah merupakan kapal Dr. Rajiman Widyodiningrat yang akan berjalan ke tengah laut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI yang ke-80. Usai kapal lepas layar atau mengarungi laut, akan ada pameran-pameran armada militer Angkatan Laut, kemudian penyematan tanda kehormatan. Dan nantinya, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 TNI yang akan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saat ini Presiden Prabowo sudah mulai memasuki kapal Dr. Rajiman Widyodiningrat dan akan mulai bersiap untuk lepas layar menuju ke tengah laut, berlayar menuju ke tengah laut. Di mana nanti juga Presiden Prabowo akan menyaksikan pameran-pameran armada militer Angkatan Laut. Akan ada sailing pass dan juga penyematan tanda kehormatan. Teruskan perjuangan para pahlawan demi bangsa, kami akan berjuang. Saat ini pemirsa, kapal masih bersiap untuk kemudian melakukan pelayarannya untuk memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-80 yang akan jatuh pada tanggal 5 Oktober. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang demi bangsa, kami kan berjuang. Maju, ayo terus. Pemirsa, ini adalah gambar terkini dari KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat, di mana nanti Presiden Prabowo Subianto akan menyaksikan sailing pass, pameran-pameran armada militer Angkatan Laut dan juga penyematan tanda kehormatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun TNI yang ke-80 langsung dari kapal Rajiman Widyodiningrat. Persiapan masih terus dilakukan. Direncanakan akan mulai berlayar pada pukul 10 pagi ini. Kita masih sama-sama menanti keberangkatan dari KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat dan juga menyaksikan bersama-sama pameran armada militer langsung dari atas armada kapal Rajiman Widyodiningrat di tengah laut lepas. Kami kan berjuang. Maju, ayo terus maju. Singkirkanlah dia. Nanti juga kami akan memperbarui informasi pemirsa dengan rekan kami yang juga berada dari atas kapal Dr. Rajiman Widyodiningrat. Di mana engkau berada?
Namun sebelumnya inilah kondisi terkini dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan juga terkini dari atas kapal Dr. Rajiman Widyodiningrat. Tampaknya saat ini kapal sudah mulai lepas landas untuk menuju ke tengah laut, di mana nanti akan ada pameran armada militer langsung dari tengah laut. Kemudian ada sailing pass dan juga ada penyematan tanda kehormatan yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada 5 Oktober nanti pemirsa akan ada perayaan hari ulang tahun ke-80 TNI, Tentara Nasional Indonesia. Perayaan hari ulang tahun ini akan digelar di Monas, Jakarta. Dan akan ada 100.000 personel yang dilibatkan dalam perayaan tersebut. Jika nanti di atas kapal Dr. Rajiman Widyodiningrat akan ada pameran armada militer langsung dari tengah laut, maka berbeda dengan di wilayah Monas, di mana nanti akan ada simulasi tempur, kemudian defile alat utama sistem senjata atau alutsista. Nantinya juga setiap pasukan elit di tiap matra akan menampilkan simulasi tempur di Silang Monas pada 5 Oktober 2025. Namun saat ini parade akan dilakukan langsung dari KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sampaikan kepada seluruh pejabat dan undangan, dimohon untuk menempati kursi yang telah ditentukan. Tampaknya saat ini acara akan dimulai. Presiden pun telah masuk, telah naik ke dalam kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kapal telah berlayar. Pelayaran ini akan menuju ke tengah laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemirsa, kami akan memberikan informasi dan juga situasi terkini langsung dari atas kapal KRI Rajiman Widyodiningrat. Sudah ada rekan kami pemirsa, Yohanes Leonardo dari atas kapal. Ardo, laporan terkini dari Anda, silakan. Memang di mana saat ini kapal sudah mulai bertolak dari di Teluk Jakarta dan kemudian akan melangsungkan rangkaian agenda presidential inspection yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun TNI yang ke-80. Di mana kemudian dari atas ini, masih di dek 6, total ada 6 dek, artinya saya ada di puncak kapal KRI Dr. Rajiman 992 sendiri, di mana kemudian nanti rencananya ada beberapa kegiatan-kegiatan utama yang akan berlangsung di tengah laut Jakarta, di mana diantaranya ada kegiatan pertunjukan begitu ya, untuk beberapa pameran dari kemampuan ataupun juga armada militer Angkatan Laut yang dalam rinciannya ada setidaknya ada 51 unsur kapal perang yang dilibatkan. Dari 51 unsur kapal perang tersebut, tidak hanya dari TNI Angkatan Laut saja, tapi juga dari satuan-satuan lain, diantara seperti Basarnas, Bakamla, hingga kemudian Dirpolairut, KKP, hingga KPLP, dan juga Perhimpunan Nelayan pun juga memberikan persembahan untuk sailing pass ataupun juga pertunjukan di atas laut
tepatnya di Teluk Jakarta, tempat kami mengabarkan pada saat ini. Presiden Prabowo Subianto yang kemudian hadir tadi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, artinya sekitar 15 menit yang lalu. Presiden tadi kami pantau dan hadir bersama Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, ada Anggaraka Prabowo, kemudian juga ada Menteri Sekretaris Negara, ada Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet ada Teddy Indra Wijaya yang masuk ke dalam. Dan kemudian rencananya Presiden juga akan menempuh perjalanan kurang lebih selama 4 jam hingga nanti akan kembali lagi ke Jakarta dengan termasuk rangkaian agenda di atas laut nanti. Selain ada pertunjukan, juga ada pertunjukan dari sebanyak 51 unsur kapal perang tadi. Juga dapat diinformasikan bahwa kemudian ada pameran beberapa pesawat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Di antaranya ada pertunjukan pesawat Bonanza, Viper, CN-235, KSN-212, Helibel 412, Helipanther, dan 3 unmanned aerial vehicle drone atau pesawat nirawak milik TNI Angkatan Laut. Selain itu juga nantinya juga dimeriahkan oleh tembakan meriam. Yang kami catat informasinya ada 2, setidaknya ada RBU 6000 anti kapal selam produksi Uni Soviet, kemudian juga ada multi launcher rocket system RM-70 Grad yang sudah dipersiapkan menjadi 2 pertunjukan lain, tepatnya yang bersinggungan dengan tembakan meriam kapal perang untuk memeriahkan rangkaian HUT ke-80 TNI. Kemudian juga tidak hanya itu, tadi juga Anda sempat menyinggung bagaimana kemudian di atas kapal laut ini juga rencananya akan berlangsung penganugerahan tanda kehormatan. Kami mencatat bahwa penganugerahan tanda kehormatan ini akan diberikan kepada 18 prajurit yang kemudian akan menerima tanda kehormatan, baik mereka yang menerima Yuda Dharma Pratama maupun juga penghargaan Samkarya Nugraha. Untuk Yuda Dharma Pratama sendiri, itu merupakan penghargaan bagi prajurit yang melampaui kewajiban tugasnya. Sementara untuk Samkarya Nugraha adalah untuk para prajurit yang kemudian dinilai berjasa di satuan operasi militer masing-masing, khususnya di sektor pertahanan. Dari atas kapal laut, kami melihat jika kemudian di layar kaca Anda dapat Anda saksikan bagaimana kemudian kapal laut yang ditumpangi oleh Presiden Prabowo Subianto mulai mengarungi pelabuhan untuk menuju ke Teluk Jakarta untuk kemudian mengikuti rangkaian acara yang sudah dipersiapkan begitu ya. Di mana dari Pangkalan Kolin Lamil di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta ini perjalanan estimasinya selama 1 jam ke tengah laut, kemudian akan berlangsung acara kira berjalan kembali juga sekitar 1 jam. Artinya jika kami dapat estimasikan kapal akan kembali benar-benar bersandar adalah pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anaterita. Lalu kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa kemudian dari dek 3 tadi, karena di kapal KRI Dr. Rajiman Widodiningrat ini terdapat 6 dek utama, kemudian juga si Presiden Prabowo Subianto ada di dek ketiga atau tepat ada di tengah badan. Sementara kami atau di atas dari kapal KRI Dr. Rajiman Widodiningrat 992. Pameran alat tempur milik militer Angkatan Laut ini juga menjadi salah satu yang pamerkan, mengingat kemudian menyemarakan HUT TNI yang tidak hanya berlangsung di Monas Jakarta saja, karena dari 3 matra, ini merupakan matra Angkatan Laut yang kemudian memiliki sejumlah armada, apalagi diketahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang tentunya lebih dari 50% kondisi Indonesia merupakan perairan, artinya tentu sektor laut ini menjadi salah satu yang perlu diperkuat dalam urusan pertahanan militer untuk Indonesia sendiri. Untuk itu, pameran yang kemudian dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto bertajuk Presidential Inspection ini rencananya di tengah laut. Dan dapat kami sampaikan kemudian dalam 51 unsur kapal perang tadi, ada begitu banyak sekali beberapa pasukan khusus yang juga diterjunkan.
di mana TNI Angkatan Laut menerjunkan pasukan khusus laut atau Pasusla dengan 51 unsur kapal perang, 6 kapal fregat, 2 kapal selam, 3 kapal LSD dan juga LPD, kemudian 16 kapal cepat, 2 kapal ranjau, 6 kapal patroli, 4 kapal bantu, hingga 2 kapal latih Taruna, yaitu KRI Dewa Ruci dan juga Bima Suci. Di mana kemudian juga untuk rangkaian dari armada sendiri ini akan dipimpin oleh KRI Brawijaya 320, akan berlangsung di tengah laut Jakarta nanti. Kami dapat estimasikan perjalanan ke tengah laut sekitar 1 jam lamanya, artinya jika kami bertolak sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, artinya kami akan tiba di tempat untuk mengikuti rangkaian sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat, Anatalita. Dan kami juga dapat pastikan bahwa untuk kondisi cuaca di kami mengabarkan pada saat ini sangat cerah, bahkan cenderung terik, walaupun sempat mendung dan sempat turun rintik hujan, namun saat ini cuacanya terik dan jadi salah satu cuaca yang dapat digambarkan nyaman untuk mengikuti dan juga melihat bagaimana kemudian sailing pass ataupun juga pertunjukan di atas air dari persembahan TNI Angkatan Laut, beberapa unsur-unsur lain seperti Irpolairut, kemudian juga Bakamla, Basarnas, KKP, KPLP, hingga Perhimpunan Nelayan. Selain itu juga kami juga akan menantikan apa kemudian pesan penting Presiden Prabowo Subianto terkait khusus mengenai rangkaian agenda menjelang puncak hari ulang tahun ke-80 TNI, termasuk juga kemudian di KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang berlangsung pada hari ini. Kami akan melihat apa pesan penting Presiden Prabowo Subianto, terus ada poin-poin ataupun juga unsur-unsur terkait penguatan militer Angkatan Laut ataupun juga secara umum penguatan TNI di tengah kemudian besar untuk Tentara Nasional Indonesia dapat adaptif gitu ya di tengah perkembangan zaman, seperti pesan-pesan yang kemudian masih baik dalam hal ini adalah aparatur termasuk TNI. Kita akan melihat apakah kemudian Presiden Prabowo Subianto pesan yang seperti apa dan mengarah kemana, terkhusus menjelang hari ulang tahun ke-80 bagi Tentara Nasional Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar kaca Anda bahwa jajaran Tentara Nasional Indonesia sudah hadir. Anda saksikan tadi juga sudah Presiden Prabowo Subianto didampingi juga beberapa perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut dan maupun juga kita lihat di dek di KRI Jiman Widyo Diningrat 992 yang saat ini masih dalam perjalanan ke tengah Teluk Jakarta. Baik. Sejauh ini juga dapat kami gambarkan juga di Teluk Jakarta, selain cuaca yang cukup baik, juga pengamanan di sekitar sudah berlangsung dan pengawalan kapal juga masih berlangsung hingga saat ini. Sementara demikian, Anatalita. Terima kasih. Laporan langsung Yohanes Leonardo dari atas kapal KRI Rajiman Widyo Diningrat. Ya pemirsa, Anda menyaksikan breaking news dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-80 Tentara Nasional Indonesia, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin langsung Presidential Inspection pada pagi ini, yaitu Kamis 2 Oktober 2025 di Dermaga Kolin Lambil, Jakarta Utara. Pemirsa, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun TNI yang menampilkan kekuatan dan juga kesiapan alat utama sistem senjata atau alutsista serta prajurit TNI dari 3 matra. Adapun Presidential Inspection ini sekaligus menjadi momen penting karena merupakan kali pertama Presiden Prabowo ini memimpin langsung upacara militer besar sejak menjabat sebagai kepala negara.
Hingga saat ini pemirsa, persiapan di lokasi masih dimatangkan. Sejumlah media pun diundang untuk meliput langsung jalannya kegiatan tersebut. Tadi rekan kami Yohanes Leonardo mengatakan sailing pass ini dijadwalkan akan diadakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ketika kapal sudah sampai di titik lokasi yang berada di tengah laut, bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Adapun pemirsa, parade kapal perang di Teluk Jakarta ini adalah bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Dalam rangkaian ini pemirsa akan ada sailing pass, kemudian flying pass dan juga demo pasukan laut khusus yang akan dipertontonkan langsung kepada para hadirin dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelumnya pemirsa diinformasikan juga meskipun acara protokoler besar di atas kapal Dr. Rajiman Widyodiningrat ini, namun Kasal memastikan bahwa operasi laut, kemudian patroli dan tugas angkatan laut di wilayah lain tetap berjalan tanpa adanya gangguan. Artinya berjalan seperti biasanya. Parade kapal perang di atas laut ini merupakan satu dari rangkaian HUT ke-80 TNI yang juga pemirsa nantinya akan mencakup defile alutsista, kemudian atraksi pasukan elit, serta display dari kekuatan militer nanti akan diselenggarakan di Monumen Nasional Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2025 sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah sampai di atas kapal berikut dengan ada jajaran petinggi-petinggi dari TNI Angkatan Laut juga turut hadir. Pemirsa Breaking News TV One harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi terkini dari atas kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat sesaat lagi. Untuk keluarga, aku selalu cari yang terbaik. Saat banyak yang ngaku kecap, cuma Bango yang 100% kecap. Dibuat dengan bahan pilihan dari alam tanpa pengawet. Jadikan Bango 100% kecap. Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo Subianto menaiki kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk melihat parade militer langsung dari atas kapal. Kami akan menunjukkan inilah lokasi di KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat, di mana Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia akan memimpin langsung presidential inspection dari atas kapal Dr. Rajiman Widyodiningrat. Adapun kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian acara perayaan HUT TNI yang menampilkan kekuatan dan juga kesiapan alat utama, sistem senjata atau alutsista, serta prajurit TNI dari 3 matra. Pemirsa, presidential inspection ini sekaligus menjadi momen penting karena merupakan kali pertama Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara militer sejak menjabat sebagai kepala negara. Nantinya pemirsa, dalam sailing pass ini juga akan ada beragam rangkaian yang akan dipertontonkan kepada para peserta yang hadir, para pejabat dan juga Presiden Prabowo Subianto. Akan ada sailing pass, kemudian flying pass dan juga demo pasukan laut khusus. Selain itu juga akan ada parade kapal perang.
Rangkaian hari ulang tahun ke-80 TNI juga akan mencakup defile alutsista, kemudian atraksi dari pasukan elit, serta display kekuatan militer nanti yang akan dilaksanakan di lapangan Monas sebagai bagian dari perayaan nasional. Saat ini pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pada pukul 10 tadi bertolak dari dermaga Kolin Lamil di Jakarta Utara, tepatnya di Tanjung Priok, untuk kemudian menuju ke tengah laut. Tadi rekan kami Yohanes Leonardo mengabarkan bahwa perjalanan dari dermaga Kolin Lamil menuju ke titik acara, titik parade kapal perang ini akan memakan jarak tempuh ataupun waktu tempuh sekitar 1 jam. Dan direncanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, parade kapal perang akan dimulai. Tidak hanya itu, pemirsa, akan ada juga sailing pass, kemudian dan juga penyembatan tanda kehormatan. Parade kapal perang yang akan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-80 pada 5 Oktober nanti, yang menampilkan kekuatan dan juga kesiapan alat utama sistem senjata atau alutsista serta prajurit TNI dari 3 matra. Nanti juga kami akan hadirkan pemirsa informasi terkini langsung dari atas KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat bersama rekan kami Yohanes Leonardo yang berada di lokasi. Pemirsa, gambar yang Anda saksikan adalah gambar terkini dari KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat yang mengadakan sailing pass yang akan menuju ke tengah laut untuk nanti akan menampilkan parade kapal perang yang langsung disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dari atas KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadiri Presidential Inspection dan akan menyaksikan parade kapal perang di Teluk Jakarta. Ini sebagai bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Persiapan terus dilakukan hingga nanti direncanakan pukul 11 waktu Indonesia Barat parade akan dimulai, di mana dalam rangkaian tersebut akan ada sailing pass, flying pass, dan juga demo pasukan laut khusus yang akan dipertontonkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, untuk Anda simak juga, KSAL atau Kasal memastikan bahwa meskipun ada acara protokol yang besar ini, namun operasi laut, kemudian patroli, dan tugas Angkatan Laut di wilayah lain tetap berjalan seperti biasanya tanpa terganggu. Sebagai bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-80 TNI, juga nanti akan ada defile alutsista, kemudian atraksi dari pasukan elit, serta display kekuatan militer di Monumen Nasional Jakarta sebagai bagian dari perayaan nasional. Pemirsa, dermaga Kolin Lamil di Tanjung Priok ini merupakan tempat lokasi kapal perang dan juga armada laut yang sering digunakan sebagai titik keberangkatan atau acara militer besar, sehingga lokasi Kolin Lamil di Tanjung Priok pelabuhan ini sudah dikenal sebagai pangkalan yang strategis. Tadi juga Anda menyaksikan para personel TNI yang berada di ruang komando kapal
tempat di mana terdapat roda kemudi, kemudian peralatan navigasi, radio, dan juga tempat nahkoda bekerja. Yang Anda saksikan ini adalah dek kapal di KRI Dr. Rajiman Widodiningrat, di mana para prajurit melakukan persiapan untuk parade kapal perang yang akan dilaksanakan pada pukul 11 ketika sudah sampai di titik lokasi, tepatnya di tengah laut Teluk Jakarta. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan ini adalah gambar terkini dari KRI Dr. Rajiman Widodiningrat. Di mana pada hari ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin langsung Presidential Inspection tadi dari Dermaga Kolin Lamil Jakarta Utara menuju ke Teluk Jakarta. Langsung dari atas KRI Dr. Rajiman Widodiningrat. Pemirsa, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun TNI yang kemudian akan menampilkan kekuatan dan juga kesiapan alat utama sistem senjata atau alutsista serta prajurit TNI dari 3 matra. Nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menyaksikan parade kapal perang di Teluk Jakarta sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-80 TNI. Dalam rangkaian ini pemirsa akan ada sailing pass, kemudian flying pass, dan demo pasukan laut khusus yang akan dipertontonkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami juga ingin menginformasikan pemirsa bahwa di Dermaga Kolin Lamil Tanjung Priok, kapal perang dan juga armada laut ini sering digunakan sebagai titik keberangkatan atau acara militer besar sehingga lokasi tersebut sudah dikenal sebagai pangkalan strategis. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi terkini dari KRI Widodiningrat mengenai Presiden yang akan menyaksikan parade kapal perang. Sesaat lagi. Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 TNI, Presiden Prabowo Subianto memimpin Presidential Inspection pagi ini dari atas kapal KRI Dr. Rajiman Widodiningrat. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke tengah Teluk Jakarta di mana sudah ada rekan kami, Yohanes Leonardo, yang akan mengabarkannya langsung dari atas kapal KRI Dr. Rajiman Widodiningrat. Selamat siang Ardo. Selamat siang Ardo. Ardo, kegiatan terkini dari atas kapal silakan. Anak, selamat siang anak. Kesulitan mendengar suara Anda. Namun yang jelas, kita
kami report dan kabarkan kepada studio dan juga pemirsa di rumah adalah sudah sekitar hampir 30 menit kapal bertolak dari Olin Lamil Tanjung Priuk Jakarta Utara itu di Tanjung di Teluk Jakarta, dan artinya sudah setengah jam atau 30 menit kurang lebih kami mengarungi Teluk Jakarta, dan untuk mengarah kemudian ke titik kemudian sailing pass akan ditampilkan di tengah laut Jakarta. Dan yang kami sampaikan sejauh ini memang kendala sinyal sudah mulai terjadi di atas Teluk, mengingat jaraknya ke darat yang sudah cukup jauh. Namun yang jelas yang dapat kami sampaikan terkait kemudian Presiden Prabowo Subianto yang tadi mulai on board dalam KRI Dr. Rajiman Pujo Diningrat 992. Ini saat ini masih berada di dek 3 dari total ada 6 dek yang diucap karena di atas kami ada di dek 3, ini dek 6 tadi. Karena Presiden Prabowo Subianto bersama kemudian Jajaran Kabinet Merah Putih maupun juga Kepala Staf Angkatan, 3 Matra, kemudian juga Panglima TNI dan juga Kapolri serta jajaran semuanya ada di dek 3. Di mana kemudian tadi jika kami pantau kembali Presiden Prabowo Subianto ini hadir tadi juga oleh Presiden Negara, ada Presiden Haji dan Presiden Kabinet, tadi ada Hidayah, dia juga ada Menteri Pertahanan Samsudin, kemudian juga ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, ada juga Kapolri, dan juga Kapolri Jenderal Didi Prabowo, kemudian juga jajaran TNI seperti Kepala Staf dari 3 Matra, TNI Angkatan Darat, ada dari Angkatan Laut dan juga Angkatan Darat, dan tinggi Presiden Prabowo Subianto, serta yang kami pantau ada Menteri atau Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, ada Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah hadir di dek 3 dan bersamai Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan yang menunjang dalam waktu 1 jam lamanya dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta untuk kemudian menekan hari ulang tahun TNI ke-10. Karena puncak perayaannya memang akan berlangsung di Monas Jakarta pada hari Minggu besok. Dan hari ini juga selain ada sailing pass yang menampilkan dan melibatkan lebih dari 51 unsur kapal perang yang sudah saya sebutkan. Selain itu juga selain 51 unsur kapal perang yang dari TNI Angkatan Laut, juga ada persembahan dari unsur kegiatan lain seperti Bakamla, Basarnas, Polairut, KKP, KPLP, hingga perhimpunan kapal nelayan juga berlayar di belakang parade kapal perang TNI Angkatan Laut nantinya. Selain itu juga TNI Angkatan Laut juga memamerkan kekuatan penerbangan Angkatan Laut atau penerbal dengan menerbangkan pesawat udara. Di antaranya ada pesawat jenis Bonanza, ada Viper TN235, Kasa MC212, Kaliber 412, serta Helikopter dan 3 unmanned aerial vehicle atau drone nirawak yang juga akan dipamerkan dalam parade militer di Teluk Jakarta, tajuk Presidential Inspection yang dipersembahkan oleh TNI Angkatan Laut untuk menyemarakan HUT TNI 80. Kemudian juga TNI Pas nantinya juga akan dipimpin atau di grup yang jadi simbol kekuatan armada TNI Angkatan Laut yang disebut memiliki daya gentar dan siap menjaga laut Ibu Pertiwi. Selain itu juga, pemirsa, di momentum yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga akan menyerahkan tanda kehormatan kepada 18 prajurit TNI. Jika dapat kami rincikan, ada 2 tanda kehormatan. Yang pertama, tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama. Baik, terima kasih laporan langsung Yohanes Leonardo dari atas kapal KRI Dr. Rajiman Widi Diningrat. Pemirsa, Anda saksikan saat ini adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sudah sampai di anjungan kapal untuk kemudian sama-sama melihat nanti parade kapal perang bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pemirsa akan memimpin langsung presidential inspection dari atas KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Anda sama-sama bisa menyaksikan langsung dari layar kaca Anda pemirsa. Presiden Prabowo Subianto akan menuju ke podium untuk memberikan arahan. Sama-sama pemirsa kami ajak Anda untuk menyaksikannya secara langsung. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan. Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama diberikan kepada Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, jabatan Panglima Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat, alumni Akademi Militer tahun 1992. Laksamana Muda TNI Fauzi SEMM MTR Opsla Mhan, jabatan Panglima Komando Armada 1 Komando Armada Republik Indonesia, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1991. Marsikal Muda TNI Beni Arfan, MMT, MMDS, MSS, jabatan Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1995. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Tanda kehormatan Samkarya Nugraha. Satuan 71 Sandi Yuda Komando Pasukan Khusus.
Batalion Infanteri 328 Dirgahayu Brigade Infanteri 17 Kujang 1 Kostrat. Batalion Infanteri 3303 Tridharma Brigade Infanteri 17 Divisi Infanteri 1 Kostrat. Komando Distrik Militer 1504 Ambon, Komando Daerah Militer 15 Patimura. Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut. KRI Dr. Rajiman W. Dio Diningrat 992 Satuan Kapal Bantu Komando Armada 1. KRI Karil Satsuit Tubun 356 Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun Koda Eral 4 Batam. Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sajat Ranai Natuna. Skadron Udara 6 Helikopter Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya. Skadron Pendidikan 102 Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Suci. Depo Pemeliharaan 70 Koharmat AU. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat yang telah ditentukan. Persiapan penganugerahan pangkat secara istimewa. Penganugerahan pangkat secara istimewa oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan mengambil tempat. Penganugerahan pangkat secara istimewa kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri, alumni Akademi Militer tahun 1962, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam Udayana, Asop Kasum Abri dan Kasum Abri. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bibit Waluyo, alumni Akademi Militer tahun 1972, berupa Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam 4 di Penogoro, Pangdam Jaya, dan Pangkostrat. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan, MPA MBA, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1984, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Wakasal, Kasum TNI, dan Irjen TNI. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Ahmad Taufik Rohman SE, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1985, berupa Laksamana TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pang Armabar, Wakasal, dan Kabakamla. Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto MDS MSP, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1988, berupa Marsikal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Dansesko AU, Pangkoops AU2, dan Sekjen Kemhan.
Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Lodewijk Pusung, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdiv 1 Pangdam 1 Bukit Barisan dan Asop Panglima TNI. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Untung Budi Harto, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Sestama BNPT, Pangdam Jaya, dan Staf Khusus Kasat. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda, alumni Akademi Militer tahun 1988, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Kasubdit Propaganda BNPT, Karaum BNPT, dan Dirjen Pothan Kemhan. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Surawa Hadi, alumni Akademi Militer tahun 1985, berupa Letnan Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Asop Kasat dan Pusenif Pangdam Hasanuddin. Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bonar H. Hutagaul SEMM, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1984, berupa Marsikal Madya TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Askomlek Panglima TNI, Tenaga Pengkaji Lemhanas RI, dan Staf Ahli Panglima TNI. Kolonel Infanteri Purnawirawan Restu Widiantoro MDA, alumni Akademi Militer tahun 1987, berupa Brigadir Jenderal TNI Kehormatan. Beliau pernah menjabat sebagai Danyon 11 Kopassus dan Brig 9 Kostrat dan Irda Mulawarman. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke mimbar acara. Istirahatkan. Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita menyampaikan beberapa penghargaan kepada para perwira yang telah berjasa, telah memberi pengabdian yang terbaik selama kariernya. Ada beberapa perwira yang kita beri kenaikan pangkat istimewa walaupun mereka sudah pensiun, sebagai pengakuan terhadap sumbangan-sumbangan yang telah mereka berikan kepada negara dan bangsa. Semua perwira tinggi ini terus-menerus membuktikan walaupun mereka sudah pensiun, dedikasi pengabdian terhadap kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan selama pengabdian mereka dalam dinas kemiliteran, mereka telah berbuat yang sangat berguna, bahkan melebihi panggilan tugas. Untuk itu saya mendapat kehormatan hari ini memberi penghargaan tersebut. Juga kepada satuan-satuan TNI yang juga telah memberi dharma baktinya dengan baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada
komandan-komandan satuan yang menerima penghargaan Samkarya Nugraha adalah penghargaan dari Kepala Negara, dari Panglima tertinggi, sehingga ini merupakan suatu kehormatan yang harus dijaga oleh Kesatuan Saudara. Tadi juga ada 3 Panglima yang saya berikan juga tanda kehormatan, itu juga pengakuan terhadap prestasi dan sumbangan pengabdian saudara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jaga terus kehormatan bangsa dan negara. Utamakan selalu pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Jangan pernah mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Perhatian selesai. Acara selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menuju lokasi sailing dan flying pass. Selanjutnya kami undang yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih, beserta Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, hadirin serta undangan yang Ya pemirsa, kita sama-sama menyaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan Presidential Inspection, di mana hal ini dalam rangka jelang puncak HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober mendatang, di mana Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sudah memberikan penganugerahan tanda kehormatan kepada beberapa prajurit. Tadi juga kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa penghargaan kepada perwira yang telah berjasa, yang telah memberi pengabdian, serta ada beberapa perwira yang diberi kenaikan pangkat istimewa walaupun mereka sudah pensiun, sebagai pengakuan sumbangan kepada bangsa Republik Indonesia. Selanjutnya pemirsa, kembali kami informasikan bahwa Presidential Inspection merupakan agenda jelang puncak HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober mendatang, di mana ini merupakan parade laut dipimpin kapal perang terbesar di Asia Tenggara, yaitu KRI Brawijaya 320. TNI AL mengerahkan pasukan khusus laut atau PASULA serta 51 unsur kapal perang yang terdiri dari 6 fregat, 10 korvet, 2 kapal selam, 3 kapal LST dan LPD, 16 kapal cepat, 2 kapal ranjau, 6 kapal patroli, 4 kapal bantu, dan 2 kapal latih Taruna AL, yaitu KRI Dewa Runci dan KRI Bima Suci. Selain itu pemirsa, rencananya unsur kapal dari kedinasan lain seperti dari ADRI, Bakamla, Basarnas, Polariut, KKP, KPLP, dan Perhimpunan Kapal Nelayan juga turut berlayar di belakang parade kapal perang TNI AL. Tak hanya itu pemirsa, TNI AL juga memamerkan kekuatan penerbangan Angkatan Laut penerbal dengan menerbangkan pesawat udaranya diantaranya Bonanza, Piper CN-235, Kasa NC-212, Heli Bell 412, serta Heli Panther. 3 unmanned air vehicle berupa drone Nirawak. Masyarakat yang hadir turut menyaksikan secara langsung tembakan meriam kapal perang RBU 6000 anti kapal selam serta tembakan multi launcher rocket system
Grand yang on board di KRI Teluk Ambonia 503. Sailing Pass untuk kali kedua ini menandai kekuatan militer Indonesia yang sangat berkembang di era modern. Seperti yang Anda saksikan pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih menyaksikan sailing pass beberapa kapal armada laut yang dimiliki TNI AL, menunjukkan kekuatan militer Indonesia. Sekali lagi pemirsa, kami informasikan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan penganugerahan tanda kehormatan ke beberapa prajurit, di mana tadi juga dalam sambutannya Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada perwira yang telah berjasa, yang telah memberi pengabdian. Ada beberapa perwira yang diberikan kenaikan pangkat istimewa walaupun mereka sudah pensiun sebagai pengakuan sumbangan kepada bangsa Indonesia. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah pelaksanaan demo dan sailing pass yang juga turut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran Kabinet Merah Putih. Sekali lagi kami informasikan pemirsa, agenda saat ini dalam kegiatan Presidential Inspection yaitu pelaksanaan demo dan sailing pass. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan ramah tamah, hiburan yang bisa disaksikan langsung oleh masyarakat yang hadir di Kolin Lamil, Jakarta Utara. Sebelumnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Parade Laut atau sailing pass di Teluk Jakarta sekitar pukul 10 pagi tadi. Langsung Presiden Prabowo Subianto menaiki KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992 untuk berlayar ke Teluk Jakarta. Tadi pagi juga Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Menhan Syafri Samsudin, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kasal Laksamana Muhammad Ali, serta menerima laporan dari prajurit di mana Prabowo langsung masuk dalam ke KRI Rajiman Widioningrat. Setelah Presiden Prabowo Subianto tadi pagi langsung menaiki KRI Rajiman Widioningrat, dilanjutkan dengan acara Presidential Inspection, di mana acara ini merupakan bagian dari peringatan jelang HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober mendatang. Kembali kami informasikan pemirsa, yang Anda saksikan saat ini merupakan adalah Parade Laut atau sailing pass yang juga turut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Parade Laut ini dipimpin oleh kapal perang terbesar di Asia Tenggara, yaitu KRI Brawijaya 320. TNI AL mengerahkan pasukan khusus laut atau Pasula serta 51 unsur kapal perang yang terdiri dari 6 fregat, 10 korvet, 2 kapal selam, 3 kapal LST dan LPD, 16 kapal cepat, 2 kapal ranjau, 6 kapal patroli, 4 kapal bantu, dan 2 kapal latih Taruna AAL, yaitu KRI Dewa Runci dan KRI Bima Suci. Rangkaian Parade Laut inilah yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di atas KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992 melalui Teluk Jakarta. Selain itu pemirsa, selain Parade Laut yang telah disiapkan oleh TNI Angkatan Laut,
terdapat beberapa unsur kapal lain dari kedinasan lain seperti ADRI, Bakamla, Basarnas, Polairut, KKP, KPLP, dan Perhimpunan Kapal Nelayan juga turut berlayar di belakang parade kapal perang TNI Angkatan Laut. Seperti yang Anda saksikan saat ini pemirsa, gambar yang Anda saksikan, kapal-kapal yang sedang berlayar ini merupakan kapal-kapal bagian dari parade laut yang menunjukkan bagaimana kekuatan militer Indonesia. Selain itu pemirsa, TNI Angkatan Laut juga akan memamerkan kekuatan penerbangan Angkatan Laut atau penerbal dengan menerbangkan pesawat udara. Selain kapal-kapal di laut yang disaksikan melalui sailing pass, kembali kami informasikan TNI AL juga akan memamerkan kekuatan penerbangan Angkatan Laut atau penerbal dengan menerbangkan pesawat udara diantaranya Bonanza, Piper CN-235, kemudian Kasa NC-212, Heli Bell 412, serta Heli Panther. Kemudian 36 Air Vehicle atau UAV berupa drone nirawak. Masyarakat yang turut hadir menyaksikan secara langsung tembakan meriam kapal perang RBU 6000 anti kapal selam serta menembakkan multi launch rocket system atau MLRS RM70 Grand yang onboard di KRI Teluk Amboina 503. Kami informasikan pemirsa, sailing pass untuk kali kedua ini menandai kekuatan militer Indonesia yang sangat berkembang di era modern. Kehadiran KRI Brawijaya 320 menunjukkan bahwa kekuatan armada TNI AL yang besar memiliki daya gentar dan selalu siap menjaga Ibu Pertiwi dengan segala ancaman militer maupun non-militer. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, terdapat kapal-kapal di udara. Tidak hanya kapal-kapal yang berlayar di laut. Kembali kami informasikan TNI AL juga memamerkan kekuatan penerbangan Angkatan Laut atau penerbal dengan menerbangkan sejumlah pesawat udara. Nah, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini ialah KRI Teluk Amboina 503, di mana masyarakat yang hadir turut menyaksikan secara langsung tembakan meriam kapal perang RBU 6000 anti kapal selam serta tembakan multi launcher rocket system atau MLRS RM70 Grand yang onboard di KRI Teluk Amboina 503. Gambar yang Anda saksikan tadi merupakan tembakan multi launcher rocket system atau MLRS RM70 Grand yang onboard dari KRI Teluk Amboina 503. Berikan tepuk tangan yang meriah dari Divisi 3. Kembali dari Satuan Kapal Eskorta TNI Angkatan Laut yang merupakan divisi KRI kelas Parsim
yang telah melaksanakan demonstrasi penembakan roket bom bawah air dengan jenis RBU 6000 sebagai senjata anti kapal selam. Dipimpin oleh Parade laut ini masih terus berlangsung pemirsa karena tidak sedikit kapal perang yang dipertontonkan, di mana ada 51 unsur kapal perang yang terdiri dari 6 fregat, 10 korvet, 2 kapal selam, 3 kapal LST dan LPD, 16 kapal cepat, 2 kapal ranjau, 6 kapal patroli, 4 kapal bantu, dan 2 kapal latih Taruna AL yaitu KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci. Divisi 4 akan melaksanakan prosedur penembakan meriam utama. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 4. Tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, dari arah haluan laju dengan kecepatan 20 knot KRI Hamdala dengan nomor lambung 880 membawa manusia-manusia katak yang akan melaksanakan simulasi infiltrasi. Kapal cepat infiltrasi ini dilaksanakan dengan jarak 2 mil laut dari garis pantai yang masih dikuasai musuh. Sebagai pionir dalam operasi-operasi khusus seperti pengintian pantai maupun pengintian target strategi dan sabotase. Operasi ini sering dilaksanakan pada malam hari. Manusia-manusia katak disusupkan dalam kondisi gelap dan harus berenang dengan teknik stick close, renang silent dalam mencapai pantai musuh. Setelah selesai dalam sebuah operasi, mereka kemudian akan dijemput dan diangkat dengan sebuah dengan teknik recovery. Teknik catch and recovery ini adalah kemampuan dasar dari prajurit-prajurit manusia katak yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan infiltrasi peperangan laut musuh serta prajurit tempur teknik angkatan laut. Selanjutnya akan melintas dari Divisi 5, gabungan dari satuan kapal bantu, satuan kapal patroli, satuan kapal cepat, satuan kapal ranjau, dan satuan survei teknik angkatan laut. Divisi 5 akan melaksanakan penembakan suar. Ya pemirsa, kembali kami informasikan yang Anda saksikan saat ini merupakan sailing fast di Teluk Jakarta disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pasukan khusus laut yang dipamerkan oleh TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut juga memamerkan kekuatan penerbangan Angkatan Lautnya atau penerbal yang tadi juga kita sama-sama saksikan di udara. Berbagai pesawat dipamerkan yaitu pesawat udara diantaranya Bonanza, Piper CN235, Kasa NC212, Helibel 412 serta Heli Panther 3 Unmanned Aerial Vehicle atau UAV berupa drone nirawak.
Sailing Pass untuk kali kedua ini menandai kekuatan militer Indonesia yang berkembang di era modern, di mana ini ada kehadiran KRI Brawijaya 320, salah satu armada TNI AL yang terbesar yang memiliki daya tarik bagi Indonesia. Sebelumnya kembali kami informasikan pemirsa, pada kesempatan ini juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyematkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama dan Samkarya Nugraha kepada 18 prajurit TNI. Bintang Yuda Dharma Pratama sendiri adalah tanda kehormatan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa Dharma Bakti seseorang yang dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. Tanda ini diberikan kepada mereka yang telah memberikan bakti melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas serta menghasilkan karya yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh negara. Selain itu pemirsa, untuk tanda Samkarya Nugraha adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada Satuan Tentara Nasional Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya yang menerima adalah seorang yang berjasa dalam satu operasi militer dan pembangunan untuk pertahanan negara dan bangsa. Sedangkan tanda kehormatan Samkarya Nugraha diberikan Presiden RI Kesatuan 71 Kopassus yang diterima oleh beberapa nama. Kami akan menginformasikan nama-namanya pemirsa, dimulai dari kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama diberikan ke beberapa prajurit, yaitu Maijen TNI Bangun Nawoko, kemudian Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo. Selanjutnya Laksda TNI Fauzi, kemudian Maijen TNI Marili Dasili, kemudian Marsda TNI Beni Arfan, dan Marsda TNI Fredrik Situmorang. Tanda kehormatan untuk Samkarya Nugraha diberikan Presiden Prabowo ke Satuan 71 Kopassus, di mana untuk penerimanya ialah Kolonel Infanteri Ginda Muhammad Ginanjar, jabatan sebagai Komandan Satuan 71 Kopassus Yonif 330. Tridharma yang diterima oleh Letkol Infanteri Ribut Yodo Adrianto, jabatannya sebagai Danyonif 330 Kostrat Kodim 1504 Ambon, yang diterima oleh Letkol Infanteri Hari Sandra, jabatan sebagai Dandim 1504 Ambon Kodam. Kemudian Yonif 328 Dirgahayu yang diterima oleh Letkol Infanteri Ade Kurniawan Dwi Saputro, jabatan sebagai Danyonif 328. Selain itu pemirsa, diterima oleh Letkol Laut Erwin Kurniadi, jabatan sebagai Komandan KRI KST 356 KRI Rajiman Widyoningrat atau RJW 992, yang diterima oleh Kolonel Laut Ridwan Syah, jabatan sebagai Komandan KRI RJW 992 Lanal Tanjung Balai Karimun, yang diterima oleh Letkol Laut Samuel Christian Noya, jabatan sebagai Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun, serta beberapa prajurit lainnya yang menerima penghargaan tanda kehormatan Samkarya Nugraha yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan kegiatan parade hari ini merupakan salah satu implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dalam memantapkan sistem pertahanan, keamanan negara, serta prioritas Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang berkomitmen untuk mempersiapkan kekuatan yang siap dioperasionalkan
dalam mendukung program pemerintah guna memperkuat kemampuan industri strategis pertahanan nasional. Nampaknya ini puluhan kapal pasukan khusus laut masih terus berlayar. Kami masih terus bisa menyaksikan karena memang informasi yang kami dapatkan ada 51 unsur kapal perang yang dipamerkan dalam sailing fast di Teluk Jakarta ini yang disaksikan langsung di atas KRI Dr. Haji Manwidyo-Ningrat oleh Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih. Kami kembali jabarkan pemirsa unsur-unsur 51 kapal perang yang dipamerkan pada parade kapal perang siang hari ini di Teluk Jakarta, di mana ada 51 unsur kapal perang yang Anda saksikan saat ini, yaitu terdiri dari 6 fregat, 10 korvet, 2 kapal selam, 3 kapal LST dan LPD, 16 kapal cepat, 2 kapal ranjau, 6 kapal patroli, 4 kapal bantu, dan 2 kapal latih Taruna AAL, yaitu KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci. Sementara unsur kapal dari kedinasan lain seperti dari ADRI, Bakamla, Basarnas, Polariut, KKP, KPLP, dan Perhimpunan Kapal Nelayan juga turut berlayar di belakang parade kapal perang TNI AL. Jadi pemirsa, selain 51 kapal perang yang sudah dikerahkan oleh TNI AL dalam parade kapal perang siang hari ini, terdapat unsur lain yang ikut serta dalam parade kapal perang seperti yang tadi saya informasikan. Terdapat unsur kedinasan lain seperti ADRI, Bakamla, Basarnas, Polariut, KKP, KPLP, dan Perhimpunan Kapal Nelayan yang turut berlayar di belakang parade kapal perang TNI AL. Nampaknya tadi kita juga sudah melihat ada unsur kapal nelayan yang turut berlayar tepat di belakang parade kapal perang TNI Angkatan Laut. Gambar yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah gambaran langsung dari Teluk Jakarta di atas KRI Dr. Haji Manwidyo-Ningrat, di mana kapal tersebut dinaiki oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, serta jajaran Kabinet Merah Putih yang menyaksikan parade kapal perang, di mana TNI AL kerahkan pasukan khusus laut dan 51 kapal perang. Artinya Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung di atas laut, di atas kapal KRI Dr. Haji Manwidyo-Ningrat, di mana kapal-kapal ini tepat di depan KRI Dr. Haji Manwidyo-Ningrat
menunjukkan kekuatannya, di mana kami informasikan bahwa parade ini dihadirkan untuk menunjukkan bahwa Angkatan Laut Indonesia, Angkatan Laut Militer Indonesia memiliki kekuatan dan dapat dipandang oleh dunia. Dan nampaknya pemirsa, ini merupakan kapal dari unsur nelayan yang turut berlayar di belakang parade kapal TNI Perang TNI AL, karena selain 51 kapal perang, terdapat unsur lain yang ikut parade di belakang kapal perang TNI Angkatan Laut, salah satunya kapal nelayan yang turut berlayar. Nah, bisa Anda saksikan pemirsa, itulah gambaran bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung di atas kapal di tengah laut di Teluk Jakarta. Presiden Prabowo Subianto nampak didampingi Kepala Staf Angkatan Laut dan juga Menhan Syafri Samsudin menyaksikan fast sailing atau parade kapal perang yang dipamerkan oleh TNI Angkatan Laut. Fast sailing ini atau parade kapal perang ini juga dihadirkan oleh TNI Angkatan Laut untuk memamerkan kekuatan Angkatan Laut Indonesia di era modern, bahwa kekuatan militer Indonesia sangat modern dan berkembang. Selain itu juga terdapat kehadiran KRI Brawijaya 320 menunjukkan bahwa kekuatan armada TNI AL yang besar memiliki daya gentar dan siap menjaga keamanan Republik Indonesia. Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa. Kembali kami informasikan menjelang HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia menunjukkan puluhan kapal perang yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana dalam kegiatan ini dinamakan Presidential Inspection, di mana Presiden Prabowo Subianto on board atau menaiki kapal atau KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992 yang telah berlayar di Teluk Jakarta. Dan dapat kita saksikan demonstrasi pengangkatan personel. Dan saat ini yang Anda saksikan adalah parade kapal selam yang dihadirkan langsung oleh TNI Angkatan Laut
menunjukkan bahwa armada militer Indonesia di era modern ini memiliki kekuatan telah melintas KRI dan dapat dipandang dunia. Dan disusul di belakangnya KRI Alugoro. Dan inilah gambaran bagaimana Presiden Prabowo Subianto, kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian juga Menhan, serta jajaran Kabinet Merah Putih yang menyaksikan langsung on board atau di atas kapal KRI Dr. Haji Manudioningrat yang sudah berlayar sejak pukul 10 pagi tadi di Teluk Jakarta. Ia menyaksikan sailing fast atau parade kapal perang yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Guna melaksanakan tugas-tugas peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare, guna mendukung kesuksesan dan kemenangan dalam setiap operasi di laut yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Dipilih dari prajurit-prajurit terbaik, dididik dengan berbagai macam taktik, serta dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus. Hadirin yang kami hormati, inilah mereka dalam sebuah demonstrasi simulasi operasi peperangan laut khusus. Disimulasikan, operasi ini dilaksanakan pada malam hari. Diawali adanya signal distress yang diterima dari sebuah kapal dengan nama KM Bravo yang telah dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan berencana akan meledakkan serta menenggelamkannya di perairan Teluk Jakarta guna mengganggu perekonomian nasional serta menimbulkan sebuah teror guna meruntuhkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Dari hasil intercept oleh kapal selam dan drone, diketahui posisi kapal dengan... Demikian Breaking News TV One hari ini pemirsa. Saat lagi Anda akan menyaksikan kabar siang bersama saya Fatimah Albar dan Ferdi Ilyas. Selamat siang dan sampai jumpa. Armada 1 mengirimkan tim siaga tempur.